Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yuni Karani Justisi Nur Latifah, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 16, Kelompok 1 dari BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai jurnal Best Practice World of Government di Indonesia. Dimulai dari pengertian WOG. WOG adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. WOG dikenal sebagai pendekatan inteligensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah instansi yang terkait dengan urusan-urusan relevan. Mengapa harus WOG? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang pertama, dari faktor eksternal, yaitu seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, dari faktor internal, yaitu terkait dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Dan yang ketiga, keanekaragaman background, yaitu keberagaman Indonesia dalam latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, dan latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Kemudian praktek WOG terdapat 4 tahap yang dilakukan dengan cara sistem WOG, yaitu yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga, yaitu dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Kemudian, membentuk lembaga koordinasi khusus yang biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya. Selanjutnya, yang ketiga, membentuk gugus tugas, yaitu dalam pelaksanaannya adalah salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi. Dan yang terakhir, dengan cara koalisi sosial, yaitu bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Terdapat 4 prasyarat best practice, yaitu yang pertama, budaya dan filosofi adalah menggabungkan dengan adaptasi nilai-nilai WOG yang dianut sebelumnya, berbagai informasi, serta manajemen pengetahuan kerjasama. Yang kedua, cara kerjasama yang baru, yaitu dengan cara terkait bagaimana penyelenggaraan kepemimpinan yang berbagi antar satu sektor dengan sektor lainnya, juga melibatkan keahlian SDM yang terlibat. Ketiga, akuntabilitas dan insentif, yaitu outcome dan pelaporan yang dibagi antar sektor, fleksibilitas, serta adanya reward dan penghargaan. Dan yang keempat, cara-cara pengembangan kebijakan, dan mendesain program dan pelayanan, yaitu melalui collect approach, proses-proses konsultasi, dan pelibatan masyarakat di dalamnya. Penerapan best practice WOG di beberapa negara, yang pertama di Inggris dengan WOG Account, lalu Australia APSC, Centerlink, COAC, Koalisi Sosial, di Amerika Serikat Keamanan Nasional, Integrated Portal, dan di Malaysia One Day Service, One Day Delivery, dan No Wrong Door. Dan penerapan best practice di Indonesia
Di antaranya ada yang pertama Samsat, yaitu merupakan sistem administrasi manunggal satu atap. Ialah sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Jenis layanannya antara lain seperti penerbitan STNK dan STKB, SPKB, BPKB, BPNKB, dan lain-lain. Yang kedua adalah UPTSA, yaitu Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap, pelayanan kepada masyarakat terkait perizinan dan non-perizinan dengan cara melakukan pendaftaran dan melengkapi persyaratan berkas dari tempat warga berada, sehingga warga tidak perlu datang berulang kali ke UPTSA, jadi hanya cukup datang satu kali saja ke unit pelayanan terpadu satu atap tersebut. Ketiga, SPBE. SPBE merupakan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dalam penyelenggaraannya itu pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna tersebut. Dan yang terakhir adalah pelayanan Dukcapil online, yaitu pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil melalui aplikasi online. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.